Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya, para pembesar-pembesar Quraisy itu keliling kota Mekah, keluar masuk rumah penduduk dan mengatakan bahwa Muhammad adalah penyihir, jangan sampai didekati. Begitu juga pada saat para jamaah haji berdatangan dari seluruh jazirah Arab datang ke Mekah ini, maka setiap langkah Nabi Muhammad diikuti oleh Abu Jahal dan Abu Lahab sambil terus mengatakan, jangan dekati dia, jangan dekati dia. Dia adalah penyihir, dia pembohong. Tapi meskipun begitu, tidak semua orang percaya pada omongan Abu Jahal dan Abu Lahab. Ada orang-orang penduduk Mekah yang pemberani dan menentang pendapat mereka. Di antaranya selain Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali, Khadijah istri beliau, juga ada seorang rakyat biasa yang menentang pendapat Nabi Muhammad. Dia adalah Ummu Suraik. Nah, ini Ummu Suraik, ya. Ini dia orangnya, Ummu Suraik. Nama aslinya adalah Ghaziah binti Jabir dari suku Ghatafan, suku yang sangat dihormati di kota Mekah itu. Orangnya sangat penyabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Ketika Abu Jahal mengumumkan permusuhannya pada Nabi Muhammad SAW, maka Ummu Suraik tidak gentar. Suamiku, apa yang kau dapatkan, suamiku? Kau katanya baru saja datang dari pasar di kota Mekah ini. Iya, itu Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, Abu Sufyan mengatakan secara terbuka bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah penyihir, dan mereka telah memproklamirkan perang untuk siapa saja yang menjadi pengikut Muhammad. Bahkan Abu Jahal mengatakan bahwa siapa yang menjadi pengikut Muhammad SAW, ya, itu akan disiksa dengan kerasnya. Oh, begitu. Iya, istriku. Makanya kita harus hati-hati dalam berdakwah, dalam mengajak orang. Jangan sampai mereka tahu. Baik suamiku, aku akan semakin hati-hati dan aku akan diam saja mengajarkan kepada mereka semua bahwa qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, baik suamiku, aku pergi dulu. Ya istriku, aku nanti juga akan berangkat untuk menambah ilmuku pada Nabi Muhammad SAW. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Jadi Ummu Suraik keluar masuk rumah penduduk secara diam-diam. Dia mendatangi wanita-wanita Quraisy yang dia kenal, wanita-wanita Mekah yang dia kenal, dan dia katakan, bagaimana menurut pendapat kalian? Rasulullah Muhammad itu mengajarkan bahwa Tuhan itu hanya satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu, tunggal. Kalau orang-orang Mekah mengatakan bahwa Tuhan itu banyak, menurut kalian bagaimana?
Iya, itu nggak mungkin kalau Tuhan itu banyak. Karena kalau Tuhan itu banyak, pasti mereka akan saling berebut pengaruh dan mencari siapa yang paling kuat dan paling menang. Dan akhirnya hancurlah dunia ini karena Tuhan-Tuhan itu akan saling berperang. Iya, Ummu Suraik, menurut saya bahwa pendapat Nabi Muhammad itulah yang benar. Menurut saya juga begitu. Belum lagi kalau saya melihat tingkah laku Rasulullah SAW itu, Masya Allah, itu sangat lembut, sopan santun, dan dari dulu kan dia terkenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang selalu mengasihi pada fakir miskin, yatim piatu. Itu adalah Muhammad. Ya, kalau begitu bagaimana? Ya, kami siap untuk menjadi pengikutnya. Antarkan kami kepadanya. Maka Ummu Suraik pun mengajak mereka untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Mereka saling berpelukan bahagia. Ya, kalau begitu ayo kita temui Rasulullah SAW. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dakwah Ummu Suraik terus berjalan. Ummu Suraik terus berjalan, berdakwah. Sementara itu Abu Jahal, Abu Lahab semakin gencar memusuhi orang-orang Islam. Bahkan beberapa orang Islam sudah dibunuh, yaitu keluarga Yasir bin Amr dibunuh. Umayyah juga begitu menyiksa Bilal. Orang-orang yang masuk Islam disiksa begitu keras. Ya, dan Ummu Suraik pada saat itu terus gigih berdakwah sampai akhirnya tiba-tiba Ummu Suraik ketika lagi berdakwah berjalan, dia ditangkap oleh orang-orang Quraisy. Ummu Suraik, oh kemana kamu Ummu Suraik? Aku mau jalan-jalan di kota Mekah. Aku nggak percaya kalau kamu jalan-jalan. Aku tahu kamu sudah menjadi pengikut Muhammad. Sekarang aku tangkap. Aku tangkap kamu. Aku tangkap kamu. Ayo kawan-kawan, kemari kawan-kawan. Ini Ummu Suraik. Ya. Ditangkaplah Ummu Suraik dengan orang-orang Mekah. Kita gebukin saja Ummu Suraik ini. Dikebukin oleh orang-orang. Ummu Suraik disiksa sampai pingsan. Kemudian mereka ketakutan. Ayo, kita harus antarkan ini Ummu Suraik, ya, ke tempat keluarganya saja, ke tempat sukunya. Karena kalau enggak bisa mati di sini nanti. Biar mereka saja yang menangani. Suku Ad-Dausi, Bani Ad-Dausi, kemana kalian? Ini Ummu Suraik. Ya, kalian apa tidak tahu? Ummu Suraik sudah masuk Islam menjadi pengikut Muhammad. Ada apa? Ini Ummu Suraik nih. Ya, sudah masuk Islam menjadi pengikut Muhammad. Kalian tolong, ini kalian sadarkan Ummu Suraik. Karena kalau enggak, Abu Jahal dan Abu Lahab akan memerangi kalian. Kalian tahu kan? Mereka sekarang sudah meningkatkan penyiksaannya kepada semua orang yang masuk Islam. Ya. Nanti biar kami tangani. Aduh, Ummu Suraik. Kamu Ummu Suraik, ya, tidak tahu diuntung menjadi keluarga kami dari Bani Ghatafan dan sekarang menjadi keluarga Bani Ad-Dausi. Sekarang kamu malah masuk Islam. Mana suamimu? Ya, kalau begitu kami serahkan. Kami pun akan pergi. Akhirnya adik-adik para hadirin nih, Ummu Suraik, ya, dipekal nih sama sukunya nih, ya, dia disiksa sama sukunya, tidak diberi makan. Ayo, tidak diberi minum,
kita bawa saja Ummu Shuraik ini, kita asingkan ke tempat padang pasir yang panas, sehingga dia tidak menjadi tidak mempengaruhi wanita-wanita yang ada di keluarga kita. Ya betul, kalau begitu ayo kita bawa. Ummu Shuraik pun dinaikkan ke unta yang paling jelek, tidak memakai pelana, dan dinaikkan dan diseret, ya, dibawa. 3 hari 3 malam tidak dikasih minum, tidak dikasih makan. Sampai akhirnya Ummu Shuraik merasa bahwa matanya sudah rabun, tidak bisa melihat. Perutnya sudah lapar, dia seperti pingsan. Dia tidak bisa melihat apa-apa, kupingnya tuli, hidungnya sudah berdarah. Tapi Ummu Shuraik tetap tabah. Ayo Ummu Shuraik, katakan bahwa Tuhanmu adalah Lata dan Uzza. Kamu tidak akan keluar dari agama nenek moyangmu. Tapi Ummu Shuraik, karena dia tidak bisa bicara, dia hanya mengangkat tangannya sambil menunjuk ke atas. Ahad, Ahad, artinya Allah hanya satu, Tuhan hanya satu. Ahad, Ahad. Ayo Ummu Shuraik, kalau kamu tidak mau mengatakan bahwa Muhammad itu penyihir, kamu tidak akan kami beri makan dan minum. Biar kamu mati saja di tengah padang pasir ini. Ahad, Ahad. Dan mereka pun istirahat. Orang-orang ini kalau siang hari yang panas itu mereka pergi istirahat di tempat yang teduh, sementara Ummu Shuraik dibiarkan tergeletak. Nih disorot ini, tergeletak nih di tengah padang pasir. Ya, Ummu Shuraik tergeletak di tengah padang pasir. Dia pingsan, bangun pingsan. Pada saat itulah dia sambil terus berzikir, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya Allah, mereka boleh menghancurkan badanku, boleh menghancurkan tubuhku, tapi tolong ya Allah, lindungilah imanku ya Allah, kuatkanlah aku ya Allah. Hanya Engkaulah ya Allah yang aku harapkan satu-satunya ya Allah. Aku bersaksi bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah ya Allah. Ummu Shuraik terus berdoa, berzikir di dalam hatinya, karena dia sudah tidak bisa bicara, tenggorokannya kering 3 hari 3 malam di padang pasir yang panas. Dia tidak bisa makan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Dia terus berdoa, air matanya pun kering. Tapi pada saat dia dalam kesengsaraan seperti itu, tiba-tiba dia merasa tes tubuhnya ada air yang menetes dari atas. Dia merasa bahwa ini dia bermimpi. Kemudian dia berbalik. Pada saat berbalik itulah dia sangat heran. Dia melihat sebuah timba besar menggantung dari langit ke bumi, di tengah-tengah langit dan bumi. Dan timba itu mengucurkan air kepadanya. Dan Ummu Shuraik pun segera minum dari air itu. Dia terduduk, dia minum dari air itu sepuasnya. Dan kemudian setelah puas, air itu naik lagi ke atas. Karena dia haus, dia pengen minum lagi. Ember itu turun lagi, ya, timba itu turun lagi dan mengucurkan airnya lagi. Terus begitu. Dan Ummu Shuraik pun dengan sepuasnya dia membasuh tubuhnya yang kering kerontang itu dengan air sampai segar, sampai tubuhnya bugar kembali dan dia bisa berdiri tegak.
Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, pertolonganmu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dan orang-orang yang menyiksa dia pun datang. Mereka kaget. Dari mana ini? Banyak air berceceran di tanah. Tanah penuh dengan air. Surek, dari mana kau dapat air? Dari Tuhanku, Allah. Mana mungkin itu? Mungkin saja Allah Maha Kuasa. Kalau memang benar bahwa Tuhanmu memberi kamu air, ya air itu datang dari langit, dikucurkan ke tubuhku. Kalau memang benar begitu, berarti Tuhanmu memang lebih benar daripada Tuhannya orang-orang Mekah. Coba periksa. Kita periksa air di ember kita, jangan-jangan dicuri sama musuh. Maka orang-orang ini pun memeriksa airnya. Diperiksa, ternyata airnya masih ada, semua masih lengkap. Berarti betul-betul Ummu Suraik mendapatkan air dari langit. Hai Ummu Suraik, kalau begitu aku percaya bahwa Tuhan Muhammad dan Tuhanmu itulah yang benar. Aku ingin masuk Islam, ingin menjadi pengikut Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman semua. Orang-orang Bani Ad-Dausi yang sebelumnya benci pada Ummu Suraik, akhirnya mereka masuk Islam. Mereka bersahadat dan kemudian mereka pun hijrah. Ikut hijrah bersama sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dan di saat itulah Ummu Suraik berkata, setelah peristiwa itu, orang-orang itu begitu hormat pada saya, kata Ummu Suraik. Mereka tahu bagaimana kedudukan saya di antara mereka. Mereka pun sangat hormat pada saya. Masya Allah, terima kasih ya Allah, kau selamatkan kami ya Allah, kau selamatkan kami semua. Nah, begitulah sahabat semua, kisah tentang Ummu Suraik, wanita yang mendapatkan minum dari langit. Jadi pertolongan Allah itu akan selalu datang, tapi semuanya butuh pembuktian, kesetiaan, ketabahan, seperti apa yang dialami oleh Ummu Suraik. Semoga kita semua kuat memikul iman kita ini, membawa iman kita ini, dan Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.